Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 122457071. Di sini saya akan menjelaskan metode yaitu Golden Section Search. Metode Golden Section Search ini untuk menemukan nilai minimum dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Di mana penjelasannya yaitu yang pertama kita masukkan fungsi Golden dengan menerima 4 parameter. Parameternya ada A, B, F, dan Epsilon. A dan B merupakan batas bawah dan batas atas dari interval pencarian, sedangkan F merupakan fungsi yang akan dicari nilai minimumnya. Sedangkan untuk epsilon ini merupakan nilai toleransi epsilon yang menentukan tingkat ketelitian hasil akhir. Kemudian kita lakukan sebuah proses iterasi. Fungsi ini menggunakan metode Golden Section Search untuk mempersempit interval yang mungkin mengandung nilai-nilai minimum. Berikut langkah-langkah yaitu merupakan yang pertama looping dengan toleransi. Selama selisih antara batas atas B dan batas bawah A lebih besar dari nilai toleransi epsilon, perulangan dilakukan. Kemudian kita rasiokan emas. Rasio dihitung sebagai SQRT 5 plus 1 bagi 2 yang merupakan rasio emas. Nilai ini sekitar 1,618 dan merupakan kunci untuk mempersempit interval secara optimal. Yang ketiga, kita menentukan titik di interval. Kedua titik di interval yaitu X1 dan X2 dihitung sebagai berikut, di mana X1 adalah titik dekat batas atas B, di mana X1 diisi dengan B min A dibagi rasio. Kemudian X2 adalah titik dekat batas bawah A, di mana X2 diisi dengan A plus B min A dibagi rasionya. Kemudian kita lakukan penyempitan interval. Fungsi F dievaluasi pada kedua titik, di mana fx1 dan fx2 bergantung pada nilai kedua titik ini. Jika fx1 lebih besar sama dengan fx2, maka nilai minimumnya mungkin berada di sisi kanan interval. Dengan demikian, batas bawah A diperbarui menjadi x1. Kemudian, jika tidak, nilai minimum berada di sisi kiri sehingga batas atas B diperbarui menjadi x2. Pengembalian nilai setelah perulangan selesai yaitu ketika selisih antara A dan B lebih kecil dari epsilonnya, maka fungsi mengembalikan titik tengahnya, di mana A plus B dibagi 2 sebagai estimasi nilai minimumnya. Kemudian kita mendefinisikan fungsi, contohnya kita fx-nya sama dengan x pangkat 2 dan mencari nilai minimum dari fungsi Golden dengan intervalnya min 4 sampai 5. Fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 digunakan yang memiliki nilai minimum global di mana x-nya sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi Goldennya kita dipanggil dengan batas intervalnya A sama dengan min 4 dan B-nya adalah 5 serta epsilonnya adalah 10 pangkat min 6 yang menentukan akuransi yang sangat tinggi, maka hasil akhir yang dicetak adalah nilai x di sekitar titik minimum dari fx di dalam interval tersebut, di mana hasil sebuah codingan ini menghasilkan nilai yaitu sekitar 2,03118 E minus 07. Kita akan lanjut ke fungsi optimasi ya. Fungsi optimasi. Nah, fungsi optimasi ini merupakan fungsi built-in dari R yang mana akan mengoptimasikan suatu persamaan menjadi suatu variabel dalam bentuk nilai maksimum atau minimumnya dari suatu variabel suatu persamaan. Ini tinggal kita panggil aja itu kembali tinggal optimize gitu.
Misalkan kita punya suatu persamaan, adalah persamaan F, di mana kalau yang misalkan kita pakai contoh di modul, F-nya itu X kuadrat, fungsi fungsi dengan variabel X, di mana persamaannya adalah X kuadrat, itu per 4 dikali X ditambah 4. Sudah punya fungsi X, di mana fungsi X itu adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, di sini misalkan kita ingin mengetahui nilai minim untuk meminimumkan fungsi F ini, nilai X apa yang perlu kita eh, pilih gitu. Misalkan kita jalankan sini eh, bahwa dengan menggunakan optimize dengan persamaannya F, ini di sini juga bisa kita baca F ini fungsi, terus interval eh, kendalanya berapa, lalu apakah kita akan minus atau maksimum. Misalkan kita ingin berada di interval 6 sampai 7 dengan toleransi sama dengan 10 sampai minimal. Di sini maksimum namanya false karena kita ingin meminimumkan. Di sini eh, fungsi F ini akan kita minimumkan dengan X-nya 6, dan dengan hasil X-nya 6 ini kita akan menghasilkan persamaan fungsinya 16. Misalkan contoh eh, mak- kita ingin memaksimumkannya, kita tinggal ganti maksimum sama dengan true. Sini kita bakal dapat kalau eh, jika kita ingin memaksimumkan suatu fungsi F ini, maka nilai F-nya itu yang paling tepat adalah 6,99 dengan hasilnya 29,99. Nah, terus kenapa kita harus pakai tol? Tol ini toleransi. Karena sebenarnya di sini fungsi optimize ini akan melakukan iterasi. Tol ini akan menjadi nilai di mana apakah toleransi iterasi itu akan berhenti jika eh, mempunyai nilai toleransi ini. Dan segitu saja untuk fungsi optimize. Eh, Mungkin begitu kan sama saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Nah, di sini mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Nama aku Residi Nusantara dengan NIM 122450080 dari kelompok 6 Praktikum Komstat RB 2024. Nah, di sini aku bakal sedikit melanjutkan terkait dari materi praktikum kita kali ini yang ketujuh tentang optimasi, teman-teman semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman semuanya, tadi udah sedikit dijelaskan terkait dari teman-teman saya dari fungsi-fungsi optimasi. Nah, di sini aku bakal melanjutin untuk di bagian kita kali ini kita akan belajar tentang Newton-Raphson, teman-teman semuanya. Nah, Newton-Raphson ini suatu fungsi yang memiliki turunan pertama dan juga kedua, teman-teman semuanya. Maka nilai minimum eh, dari dari fungsi itu kita bisa mendapatkan metode dari Newton-Raphson.
Nah, kelebihannya itu kita hanya memerlukan satu nilai untuk inisiasi dan juga kelemahannya itu kita harus yakin bahwasannya si fungsi itu harus memiliki turunan fungsi pertama dan juga kedua, teman-teman semuanya. Nah, di sini kita mungkin langsung saja gitu untuk fungsi neutron Raphson-nya. Di sini ada kita menggunakan suatu fungsi expression, kita bisa menuliskan suatu fungsinya, boleh itu fungsi kuadrat, boleh itu fungsi kubik, ataupun yang pangkat-pangkatnya nominalnya tinggi, teman-teman semuanya. Dan kita harus memastikan bahwasannya, ya teman-teman semuanya, itu suatu fungsi itu harus memiliki turunan yang pertama dan juga turunan yang kedua, teman-teman semuanya. Ya, nah mungkin di sini aku langsung kodenya. Di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu fungsinya. Setelah itu kita menghitung turunan fungsinya terhadap X. Setelah itu kita menetapkan nilai X untuk kita evaluasi. Dan juga kita evaluasi lagi turunan dari si X itu. Ya. Nah, di sini kita jalankan saja. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 58, teman-teman semuanya. Ya. Nilai output dari 58 ini itu dari fungsi. Fungsi diturunkan. Yang dimana kalau kita menurunkan dari 4x kuadrat tambah 2x ini, kita kan eh, mendapatkan nilai dari eh, suatu turunan ya teman-teman semuanya. Nah, itu nanti kita memakai titik x sama dengan 7, yang dimana itu kita menghitung fungsi turunan ya. Nah, di sini kita dapatlah nilai dari x sama dengan 7, teman-teman semuanya. Nah, di situ juga dari situ kita bisa mengambil nih untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi itu tersebut ya teman-teman semuanya. Nah, kita menggunakan fungsi expressionnya sama 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7 teman-teman semuanya. Nah, kita menggunakan neurepnya ini bebas ya untuk neurepnya itu ya. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan fungsi neurep untuk menerima parameter ya yang terdiri dari f fungsinya, habis itu nilai awalnya dan juga epsilon ataupun toleransinya teman-teman semuanya. Ya. Di sini kita menggunakan pendefinisian turunan pertama dulu, setelah itu kita mendefinisikan turunan yang kedua. Lalu kita menggunakan while yang dimana ketika error itu lebih besar dari toleransi, maka akan kita lakukan iterasi selanjutnya, teman-teman semuanya, ya. Nah, setelah itu kita menghitung turunan pertama, kita itu menghitung turunan kedua, lalu kita menentukan error sebagai nilai absolut dari F1-nya. Lalu kita perbarui nilai S0-nya, lalu kita menentukan nilai error. Setelah itu memperbarui nilai SO berdasarkan metode Neu-Raphson. Lalu kita mengembalikan X0 sebagai estimasi minimumnya. Lalu kita contohkan penggunaannya. Ya, kita tulis fungsinya. Tadi kan fungsi di awal kan 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7. Ya. Setelah itu kita hasil. Neurep-nya ini kita eh, parameternya ini bebas teman-teman semuanya. Yang terpenting ada fungsinya. 4 ini bebas mau berapa, mau satu, mau dua, mau tiga. Terus toleransinya itu 10 pangkat minus 5 teman-teman semuanya. Ya, lalu kita printkan hasil. Nah, mungkin di sini kita langsung jalankan saja fungsinya. Nah, didapatkanlah nilai minimum dari fungsi 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7, itu kita dapat hasilnya adalah 0,375 teman-teman semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman semuanya untuk terkait dari masalah dari metode Newton-Raphson teman-teman semuanya. Jadi kata kuncinya yang perlu kita pahami dasar suatu fungsi yang memiliki turunan pertama dan juga turunan kedua bisa kita inisiasi terhadap suatu metode yaitu Newton-Raphson teman-teman semuanya. Dan nanti mungkin bakal diperjelas lagi oleh teman-teman saya selanjutnya. Ada fungsi optimasi built-in, ada fungsi lain-lain semuanya. Dan mungkin itu saja dari saya terkait penjelasannya. Terima kasih dan see you. Jangan lupa nonton sampai habis. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Deva Anjani Khoininafsya dengan NIM 122450014. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di pembahasan terakhir modul ini, saya akan membahas salah satu fungsi optimasi built-in pada R, yaitu ada fungsi optim.
di mana fungsi ini digunakan untuk mencari nilai optimum, baik minimum maupun maksimum, dari suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memiliki lebih dari satu peubah atau multivariabel. Nah, fungsi optim ini juga berguna untuk optimasi dalam regresi maupun pemodelan statistik. Nah, jadi bedanya fungsi optim dengan fungsi optimize itu adalah di jumlah variabel yang dimiliki oleh fungsinya. Kalau fungsi optimize itu dia untuk fungsi yang variabelnya itu hanya satu, misalnya dia cuma X aja. Nah, sementara kalau misalnya di fungsi optim itu dia menggunakan lebih dari satu peubah. Misalnya X1 sama X2 seperti itu. Nah, di sini kita akan coba meminimumkan fungsi fx1, x2 sama dengan 100 dikali x2 min x1 kuadrat dikuadratkan ditambah 1 min x1 dikuadratkan. Nah, langkah pertama itu kita harus mendefinisikan fungsi ini dulu. Jadi kita definisikan fungsi ini sebagai f pakai kata kunci function yang sudah dipelajari di modul sebelumnya. Di sini ada 100 dikali X2 dikurang X dikurang X1 kuadrat dikuadratkan ditambah 1 dikurang X1 dikuadratkan. Udah ya. 100 dikali X2 min X1 kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, ini kitaran. Nah, ini fungsinya udah terdefinisi. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai minimumnya. Jadi untuk mencari nilai minimumnya kita menggunakan fungsi optim. Kita tinggal menggunakan fungsi optim. Nah, di sini kita menggunakan nilai awal untuk mencari nilai minimumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan nilai awal yaitu min 1,2,1. Nah, jangan lupa kita sertakan juga f si fungsinya. Kenapa f? Karena kan fungsinya ini udah kita definisikan sebagai f kan. Jadi kita tinggal masukin si f-nya aja. Terus kita run. Nah, jadi ini yang keluar seperti itu. Jadi untuk meminimumkan fungsi ini kita memerlukan X1 sama dengan 1,000260 dan X2-nya sama dengan 1,000506. Di mana nilai minimumnya itu sebesar 8,83 kali 10 pangkat minus 8. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, seperti yang kita tahu ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa fungsi optim ini dia sering digunakan dalam permasalahan regresi dan dalam pemodelan statistik. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mencoba meminimumkan residu jumlah kuadrat dari data. Nah, di sini kita misalkan ya, si fungsi yang akan menjadi hasil regresi itu adalah Y sama dengan par 1 ditambah par 2 dikali X. Jadi di sini kita akan membuat data terlebih dahulu. Oke, jadi kita buat data. Buat data, kita definisikan sebagai data frame. Isinya itu ada X sama dengan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada Y sama dengan
1356, 356, 8, 12. Nah, ini kita mendefinisikan data ini sebagai dat. Sudah. Nah, setelah ini yang kita lakukan itu adalah di sini kan kita tujuannya untuk meminimumkan residu jumlah kuadrat dari data. Berarti kita harus mendefinisikan dulu nih fungsi untuk menghitung error kuadrat. Jadi kita misalkan fungsinya itu sebagai LR. Nah, di sini kita definisikan data par width. Nah, width ini si apa namanya fungsi yang akan menjadi hasil regresi seperti itu. Width data sum with data sum. Oke. Par 1 ditambah par 2 dikali dengan X. Seperti itu. Nah, udah kan? Oh, ini. Min Y ini dikuadratkan. Berarti di sini kita kurang 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan di sini kita mendefinisikan fungsi LR untuk menghitung jumlah error kuadratnya. Nah, jadi kita sudah mendefinisikan nih si fungsi LR-nya. Jadi dari fungsi ini, data ini tuh data frame yang berisi X sama Y. Lalu untuk parnya itu tuh vektor yang berisi 2 parameter, yaitu di mana ada par 1. Par 1 ini intercept. Jadi itu tuh titik potong garis dengan si sumbu Y-nya. Kalau par 2 ini kemiringan garisnya. Sementara di sini selanjutnya kan kita menggunakan kata kunci width. Width dalam kurung data bla bla bla. Nah, ini nih bisa memungkinkan kita untuk menggunakan si kolom X dan kolom Y dalam data itu secara langsung. Jadi tanpa kita harus manggil dulu nih data $X atau data $Y seperti itu. Nah, terus di sini kan ada sum par bla 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 sampai dikuadratin gitu. Nah, ini ekspresi. Jadi di sini inilah rumus untuk menghitung jumlah kuadrat. Error antara nilai Y yang diprediksi dan juga nilai Y yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, udah nih kita sudah mendefinisikan sih fungsi LR-nya kan untuk menghitung error kuadratnya. Terus di sini kita gunain si fungsi optimnya. Kita gunain fungsi optimnya. Nih, hasil. Ini untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya ini kita langsung gunain fungsi optim. Fungsi optimnya ini samalah kayak tadi. Kita harus punya, tadi kan kita punya apa namanya par ya. Par. Par itu kan seperti yang tadi dijelaskan, dia vektor yang berisi 2 parameter. Berarti nanti di sini kita akan menggunakan, kita harus tahu nih, apa namanya, kayak ibaratnya titik awal lah. Titik awal kayak yang di contoh ini. Kayak titik awal. Nih, di sini kan titik awalnya ada min 1,2 sama 1. Nah, di sini parnya itu
kita definisin lagi nih, kita mau titik awalnya di mana gitu. Di sini saya bakal coba di C 0,1. Nah, setelah itu ada nih yang namanya Fn. Fn ini apa sih? Nah, Fn ini ini untuk menentukan bahwa kita ini ingin menggunakan fungsi apa nih untuk meminimalkan fungsi tersebut. Nah, di sini kan kita menggunakan ini kan fungsi ini untuk menghitung jumlah kuadrat ini, jumlah error kuadrat. Makanya nanti Fn-nya sama dengan LR. Seperti itu. Nah, setelah itu apalagi sih yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan itu ya datanya juga harus kita inisialisasi. Jadi datanya itu ya, data apa yang kita gunakan? Data dat yang tadi udah kita definisiin. Ini. Jadi di sini kita meminimalkan fungsi. Nah, ini tinggal kita run. Nah, oke. Ini biasanya error. Eh, Nah, ternyata error di sini ya, guys. Ini kita jalanin. Nah, udah aman ya berarti fungsinya. Nah, udah nih, kita udah tahu gimana cara mencari untuk meminimalkan fungsinya. Terus langsung kita apa namanya? Panggil aja, kita tampilkan hasil. Tinggal panggil aja hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, untuk meminimalkan fungsi Y sama dengan par 1 ditambah par 2 dikali X, kita membutuhkan X1-nya yaitu min 1,2668846 dan X2-nya 2,028620, di mana nanti nilai minimum ya, minimum yang diperoleh itu sebesar 2,82 seperti itu. Baik, baik. Saya rasa cukup yang dapat saya jelaskan. Begitu juga dengan rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan beberapa poin-poin sebelumnya. Mohon maaf jika dari penjelasan kami masih ada kekeliruan atau error. Di sini kami juga masih sama-sama belajar. Semoga apa yang telah kami pelajari di praktikum ini bisa kami terapkan dalam jangka panjang. Intinya kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian cukup, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.